Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita bakalan coba nge-breakdown atau yang ngebahas trailer terbaru dari Ultraman Trigger atau ya Ultraman buat tahun ini. Jadi ya kemarin itu udah dikeluarin yang namanya trailer dari Ultraman Trigger ini. Jadi ya di sini saya bakalan coba langsung bahas sedetail-detailnya dan juga sebisa saya lah ya teman-teman ya, dan juga silakan kalian ya kasih pendapat kalian tentang ya trailer terbaru dari Ultraman Trigger ini. Saya yakin kalian semua udah nonton trailer dari Ultraman Trigger ini. Jadi ya pastinya ya teman-teman semua juga pengen sharing aja gitu lah buat ngebahas ya tentang ya Ultraman Trigger ini kayak gimana gitu lah. Jadi ya di sini kita bakalan coba langsung bahas bareng-bareng aja gitu lah tentang si Ultraman Trigger ini yang lumayan menarik banget gitu lah ya kalau misalnya kita lihat ya dari trailernya gitu ya. So oke lah. Oke, jadi di scene awal ini di sini tuh ya udah ada si Kengo Manaka atau ya main karakter dari serial Trigger ini. Yang dimana di sini kita bisa diperlihatkan gitu lah, yang dimana di sini ada si Kengo yang sedang henshin untuk menjadi Ultraman Trigger yang kayak yang ada di teaser kemarin tuh lah. Oke, lanjut. Toriga. Oke, nice. Oke, jadi ini adalah bentuk dari Ultraman Toriga atau Ultraman Trigger. Asli ini dari segi bentuknya ini simple banget, kayak Ultraman 3 banget itu. Ya emang sih ini New Generation 3 atau ya Ultraman 3 generasi baru sih. Oke lah. Oke, mantap. Dan di sini juga ada sebuah apa ya, raksasa kegelapan yang disegel menjadi batu. Oke. Dan dia ini adalah kalau misalnya kita lihat-lihat lebih detail gitu lah, ini dia ini adalah Carmeara ya, Carmeara kalau nggak salah namanya ya. Dan di sini kita bisa melihat kalau kita coba mundur dulu bentar. Ini kita bisa lihat bahwa si Carmeara ini kayak semacam disegel dan juga segelannya itu ya kayak semacam udah hancur aja, dan di sini dia bangkit kembali gitu lah ya. Dan ini dia Ultraman Toriga. Oke. Asli. Oke ya. Jadi ini adalah logo resmi dari Ultraman Trigger, yang dimana kalau misalnya kita lihat dari segi animasinya terus juga fontnya itu sendiri ini mirip banget sama font dan juga animasi dari Ultraman 3 pas mau mulai guys ya, yang dimana kayak ya Ultraman 3 net ya, kalian juga pastinya udah tahu lah ya, pasti kalian ngeh lah istilahnya. Dan ngomongin soal theme songnya atau ya opening dari si Ultraman Trigger ini, ya opening dari Ultraman Trigger ini bisa dibilang ya lumayan enak juga gitu lah kalau misalnya kita dengerin. Yang dimana lagu opening dari Ultraman Trigger ini berjudul Trigger itu sendiri, Trigger atau Toriga ya, pokoknya itulah ya. Openingnya sendiri dibawain sama Takao Sakuma, dan juga ngomongin soal opening di sini tuh ending dari Ultraman Trigger ini ya berjudulkan Nanairo no Tane atau rain atau hujan lah ya, yang dibawakan oleh Chocho, yang dimana itu waduh gila enak banget sih didengarinya. Pastinya kalian udah pas kalian nonton press conference-nya itu aduh enak banget sih, sempat diputar lah. Oke lah, lanjut. Nah, di sini juga ada planet Mars lah ya, yang dimana seperti sinopsis dari Ultraman Trigger bahwa ya si Kengo Manaka itu bisa dibilang ya udah menjadi penduduk dari ya si planet Mars ini, yang dimana dia ini jadi salah satu ahli botani dari ya planet Mars ini, atau ya bisa dibilang ya sebagai peneliti atau ya ilmuwan lah istilahnya di planet Mars. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ini banyak banget, udah ada banyak gedung-gedung, terus juga kayak semacam pesawat-pesawatnya gitu lah ya di planet Mars ini. Jadi ya emang teknologinya itu ya udah maju banget gitu ya di dimensinya Trigger ini. Dan ngomongin soal si Trigger ini bisa dibilang ya banyak yang bilang juga gitu ya, ini si Trigger ini ya versi alternatif dari Ultraman 3 gitu ya. Apakah itu benar? Ya komen aja di bawah, oke? Nah, ini. Nah, jadi di sini tuh ya kayaknya ada di planet Mars, entah di planet Mars atau di bumi ya. Kayaknya planet Mars sih. Nah, jadi ini adalah main karakter dari Ultraman Trigger ini yang udah kita beberapa kali bahas gitu lah ya, yang dimana si Kengo Manaka, yang dimana si Kengo Manaka ini ya diperankan oleh Raiga Terasaka. Ini asli sih pas first impression saya pas lihat si Kengo Manaka ini ya kayak biasa aja sih emang. Tapi kayaknya punya karakter yang ceria-ceria gitu sih, penyemangat lah.
Nah, jadi ya emang sih di sini tuh si Kengo ini jadi ahli botani gitu lah ya, ya kayak orang yang meneliti-meneliti gitu lah ya. Ini tapi ya ujung-ujungnya ya gabung juga gitu ya ke organisasi ya si God Select itu gitu. Aduh. Oke, jadi catchphrase utama dari ya si Ultraman Trigger ini atau ya lebih tepatnya si Kengo Manaka ini yaitu ya smile smile atau ya senyum-senyum lah ya ya kayak gitu sih. Ini kayak apa ya, kayak pernah dengar gitu ya catchphrase kayak gini. Oke lah. Ini ngomong-ngomong ini kayak ada bunga-bunga apa gitu, tanaman apa gitu. Kayak plastik banget. Aduh, oke lah. Oke. Ini kayaknya ada di episode 1 deh. Oke. Oke, kayaknya di sini si Kengo ini ya udah mulai merasakan ya panggilan-panggilan dari si Ultraman Trigger untuk bersatu gitu ya. Kayak si Daigoi yang bersatu dengan Ultraman 3 di episode satunya gitu ya. Oke, lanjut. Dan di sini juga ada sebuah patung yang berbentuk circle arms yang kemungkinan ini adalah circle arms dari si Ultraman Trigger itu sendiri gitu lah ya. Oke, lanjut. Nah, jadi selain circle arms tadi yang menjadi patung, di sini tuh ya si Ultraman Trigger ini juga menjadi patung kayak yang apa ya, soalnya kayak di serial Ultraman 3 yang dimana di situ si tiga itu ya bersama dua raksasa patung lainnya itu menjadi patung. Beda halnya di sini tuh kayaknya si Trigger ini menjadi patung di planet Mars, berbeda dengan tiga yang ada di bumi gitu ya. Kayaknya referensinya ke situ sih. Lanjut. Dan ini dia ya apa ya istilahnya pertemuan pertama antara Ultraman Trigger dan juga ya si Kengo ini lah ya, yang dimana ya ini kayaknya apa ya ini namanya hyper key dari si Kengo ini yang dipegang si Kengo ini kayaknya ya tadinya gitu lah ya hyper key dari sebuah kaiju, kemungkinan besar gitu ya, mungkin oke. Ya, seperti yang saya udah bilangin di awal bahwa di sini tuh ya si Kengo ini akan join ke Godzilla gitu lah ya. Ujung-ujungnya ya gabung juga ke organisasi ya pertahanan monster gitu lah ya. Aduh, oke lah. Oke. Shizuma Zaidan. Oke, jadi di sini kita bisa melihat bahwa di sini tuh ya ada si bapaknya si Yuna dan juga si Akito kalau nggak salah yang sedang memegang sebuah kayaknya ini apa istilahnya God Sparklands yang versi batu sih, yang originalnya mungkin. Oke. Oke, jadi di sini tuh ya ada pemimpin dari TPU yang dimana TPU itu sendiri adalah ya sebuah organisasi yang membuat Godzilla yang dimana dia bernama Mitsukuni Shizuma yang diperankan oleh Shin Takuma gitu lah. Jadi ya bisa dibilang ya dia ini ya emang jadi salah satu karakter penting juga gitu lah di Ultraman Trigger ini. Dan juga sedikit info juga bahwa si Mitsukuni Shizuma ini adalah ayah dari ya heroin kita yaitu ya si Yuna Shizuma. Oke, mantap. Jadi harap didekati kalau misalnya kalian pengen dengan Yuna. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ini kayaknya si Mitsukuni ini kayak semacam kayak meneliti gitu lah ya bersama dengan rekan-rekannya gitu ya di planet Marsnya kayaknya. Oke, kayaknya ada hubungannya dengan patung-patung dari Ultraman Trigger ya kayaknya sih. Oke. Yang dimana kayaknya menghasilkan Sparklands dari ya Guts itu sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari scene ini, kelihatan banget kalau si Mitsukuni ini kayak semacam cukup perhatian dengan si Kengo ini atau yang main karakter dari ya seri ini gitu ya. Jadi ya kayaknya bakalan dapet restu gitu ya. Oke, mantap. Asik. Lagu Wandaba dari Ultraman pun dikemayamkan ya. Oke, udah lama banget yang nggak ada lagu Wandaba dari Ultraman. Terakhir itu ada di Ultraman Z juga sih. Namun ya walaupun agak jarang diputar. Oke ya. Oke, jadi di sini ada organisasi utama dari Ultraman Trigger ini yaitu God Select atau ya cabang dari TPU yang bertugaskan untuk ya menghancurkan para monster-monster gitu lah. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa anggota juga lah yang ngomong-ngomong ini ada 1 2 3 4 5 6 ya. Ini si kaptennya guys. Oke.
Nah, di sini udah dijelasin bahwa ya si God Select ini ya jadi tim ahli bagi para kaiju atau monster-monster gitu sih. Oke. Nah, ini. Oke, jadi heroin utama kita di serial Ultraman Trigger ini adalah Yuna Shizuma gitu lah ya. Yuna Shizuma sendiri diperankan oleh Runa Toyoda gitu lah. Jadi ya aduh, siap-siap aja ini kita berpaling dari Yuka, Yoko dan juga Pirika. Oke, bersiap-siap ya Anda, oke. Jadi ya seperti yang saya udah bilang tadi, si Yuna ini adalah anak dari si Mitsukuni tadi gitu atau ya pemimpin dari TPU itu guys ya. Oke, jadi punya jabatan guys ya ini bapaknya. Oke, mantap. Aduh, gila. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ya kayaknya di serial Trigger ini akan ada kayak semacam ya kayak gitulah ya antara Kengo dan juga si Yuna ini gitu lah ya. Asik. Aduh, dikucir dong rambutnya. Oke, mantap. Dan di sini ada karakter ke berapa ya? Ini kayaknya bisa dibilang ya rival dari Kengo yang dimana ya di sini saya juga cukup bingung yang dimana rival dari mananya coba, apakah rival dari apa ya istilahnya dalam percintaannya atau dalam apa gitu ya. Tapi ya di sini kita bisa melihat bahwa di sini tuh ya ada apa ya istilahnya gas sparklens yang kayaknya kayak batu-batu gitu sih yang kayak ada di awal-awal video tadi. Nah, jadi si Akito ini bisa dibilang ya orang yang ahli gitu ya di God Select ini gitu lah ya. Yang dimana si Akito Hajiri ini diperankan oleh Shunya Kaneko gitu ya. Dan juga dia ini bisa dibilang ya cukup berperan gitu ya di God Select ini. Yang dimana dia ini ya kayak semacam ya orang yang salah satu orang yang mengembangkan dan juga membuat God Sparklens gitu ya. Oke, mantap. Ngeselin pak asli. Oke, tokoh selanjutnya di sini ada tukang ya yang ada di Ultraman Jin Galang. Jadi ya di sini tuh ya ada Teshin Sakuma yang diperankan oleh Tadashi Mizuno yang pernah berperan jadi salah satu tokoh yang ada di serial Ultraman Jin. Jadi penjual tokoh kalau nggak salah. Jadi ya si Teshin ini atau Teshin Sakuma ini menjadi pilot pesawat tempur Nur Sedesei. Waduh, gila. Nar Sedesei atau Nur Sedesei ya pokoknya itulah ya. Jadi aduh, pindah jauh profesinya. Dan di sinopsisnya sendiri ini si si Sakuma ini mempunyai kepribadian yang tegas dan juga kakak laki-laki bagi si Kengo ini kayaknya lah ya. Oke, karakter selanjutnya atau ya tokoh selanjutnya di sini ada Himari Nanase yang diperankan oleh Meiko Harukawa. Jadi ya di sini tuh ya dia jadi salah satu pilot dari pesawat Guts Falcon gitu ya. Oke, Guts Falcon ini keren banget Pak asli. Ini nanti saya bakalan coba jelasin Guts Falcon dan juga Nur Sedesei nanti gitu. Oke. Jadi ya yang uniknya itu ya si Guts Falcon ini saya sedikit jelasin aja gitu ya. Ini Guts Falcon itu ya dikendarainnya itu bukan dikendarain, dikontrol dengan kayak semacam Google Lens gitulah ya, kacamata pinter gitulah ya. Ini emang sih futuristik banget, keren. Lanjut. Tipe-tipe kakak perempuan banget kayaknya. Dan dia ini punya dua kepribadian yang bertolak belakang banget, yang dimana dia ini punya kepribadian yang tenang, cuek dan juga bodoh amat gitu lah ya. Dan dia ini pas ngendarain si God Falcon itu ya kayak semangat banget gitu lah. Jadi ya punya dua kepribadian yang berbeda. Mantep. Dan di sini juga ada Metron Seijin tipe baru yang dimana di sini ada Metron Seijin Maruru gitu ya, yang dimana di sini tuh ya dia bertugaskan menjadi salah satu Seijin ataupun ya anggota yang tugasnya itu ya buat meneliti kaiju gitu ya. Jadi ya cukup pintar juga gitu ya si Metron Seijin Maruru ini ya. Dan juga suaranya sendiri diisi oleh si Mao-san atau ya yang sering kita sebut ya Gokai Yellow dari Gokaiger gitu. Ini emang sih si Mao-san ini ya bisa dibilang ya seiyu yang saya cukup terkenal gitu ya di dunia tokusatsu. Oke. Dia juga punya kepribadian yang bisa dibilang ya kayak gimana ya, toksik sih, cukup toksik. Dan di sini juga ada kapten dari God Select kita gitu ya teman-teman, yang dimana nama dari si kapten ini adalah Seiya Tatsumi yang diperankan oleh Katsuya Takagi gitu lah ya. Ini kayaknya dia punya kepribadian yang cukup
gimana ya, bijak dan juga ya kayak lumayan lucu juga sih kalau misalnya kita lihat-lihat. Dan dia juga kayaknya lumayan family friendly lah sama anggota-anggotanya gitu. Nah ini Narse Dese. Oke, ini mari kita coba lihat ya. Nih, CGI-nya itu loh Pak, keren banget sih. The best banget buat apa ya istilahnya. Karya-karya Suburaya sejauh ini sih apa kayaknya ini sih yang paling bagus sejauh ini. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di bawahnya ini ada Guts Falcon gitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut. Dan di sini juga ada si Akito yang kayaknya sedang meneliti sebuah ukiran-ukiran kuno gitu sih bersama Mitsuki. Asik. Dan di sini kita bisa melihat kayaknya ini hyper key dari Ultraman Trigger yang power type soalnya warnanya merah ya. Oke. Nah, ini kita coba lihat. Gila CGI-nya itu loh. Flight mode dan hyper mode. Jadi si Guts Falcon ini punya dua mode yang dimana ada mode flight mode dan juga hyper mode. Jadi ya ini bisa dibilang ya multifungsi gitu lah ya. Selain ngontrolnya itu ya lumayan gampang kayak semacam kita ngontrol drone gitu sih. Keren. Gila CGI-nya itu loh keren. Nah ini Guts Spark Lens yang dimana ini kayaknya unit yang bakal diberikan ke si Kengo. Oke. Nah, oke, jadi si Guts Spark Lens ini ya bisa dibilang ya senjata dari si Guts Select itu sendiri gitu lah ya. Yang dimana si Guts Spark Lens ini punya dua mode. Yang pertama ada mode Hyper Gun, terus juga ada mode Shining yang biasanya si Kengo gunakan untuk menjadi Ultraman Trigger gitu lah ya. Oke, lumayan menarik. Jadi ya si Guts Spark Lens ini bisa dimasukkan ya berbagai macam ya Hyper Key yang dimana para anggota-anggota Guts Select itu yang menggunakan hyper key dari para kaiju gitu. Ini contohnya ada Eleking. Ini si Akito lagi mencoba ya. Oke. Nice. Berbeda dengan Kengo yang dimana dia di sini bisa menggunakan hyper key tambahan yaitu ya Ultraman Trigger multi type, power type dan juga sky type. Dan ini kita bisa melihat ini gun modenya terus juga ini shining modenya. Oke, ini adalah Ultraman Trigger Hyper Key Multi Type. Gila, satisfying pasti. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ini kayaknya ada di planet Mars. Ya, kayaknya di episode 1 sih pas si Kengo ini mau berubah buat pertama kalinya menjadi Ultraman Trigger. Asik, keren Pak. Asik. Ultraman Trigger. Asik, keren Pak, asik. Jadi ini adalah Ultraman Trigger multi type yang dimana kalau misalnya kita lihat-lihat dari desainnya ini emang mirip banget sama Ultraman 3 multi type. Dia dari segi penamaannya aja ya sama banget. Tapi ya banyak banget yang bilang juga ini kayak Ultraman itu kayak gendut banget gitu ya. Tapi ya kalau menurut saya pribadi ini kayaknya kepalanya yang lebih diperkecil atau ya lebih bisa dibilang ya kayak lebih menyesuaikan dengan kepala manusia gitu lah ya. Jadi ya kayak gitu sih. Emang lebih real sih kalau menurut saya. Asik, keren Pak. 3 banget posenya. Nah udah dijelasin sama naratornya yang dimana si Ultraman Trigger multi type ini punya apa ya istilahnya kemampuan power dan juga kecepatan yang balance gitu atau ya seimbang lah. Kayak Ultraman 3 banget. Dan ini adalah Ultraman Trigger power type. Ini power type Hyper Key yang kayak tadi si Akito pegang gitu. Kayaknya. Oke. Nah, ini Ultraman Trigger power type. Ini gila. Dari segi desain ini memang simple banget dari kalau misalnya kita lihat-lihat dari Ultraman Trigger multi type dan juga sky type gitu lah ya. Ini lebih simple, merah, hitam dan juga sedikit corak-corak armor gitu. Sik, gila. Sinematografinya Pak keren parah. Ini kayaknya dia lagi lawan si Hyudram ya kalau nggak salah. Hyudram atau Daram ya. Ya pokoknya itulah. Nanti kita bakal jelasin lah. Oke, jadi di sini ada Ultraman Trigger Sky Type Hyper Key. Oke. Itulah. Oke, jadi si Ultraman Trigger Sky Type ini emang lebih ke speed gitu lah ya teman-teman ya. Berbeda dengan Power Type yang ini saya lupa jelasin tadi lah ya. Yang dimana si Power Type itu lebih ke power. Oke.
yang dimana multi itu lebih ke balance. Oke. Circle Arms. Oke. Boom. Oke. Ini Golbar guys ya. Kaiju Fusion dari Golza dan juga Melba. Ini referensi juga kayaknya. Soalnya kan di episode 1 Ultraman 3 itu si 3 ini lawan 2 monster sekaligus, yaitu Melba dan juga Golza. Nah, asik, keren banget. Jadi ya si Hyper Key ini ya selain dia bisa dipasang ke Spark Lens buat Henshin, tapi ya di sini tuh ya si Hyper Key-nya itu ya bisa dimasukin ke Circle Arms dari si Ultraman Trigger ini. Jadi ya multifungsi juga dan keren. Asik, mirip Orb, Pak. Nah, jadi si Circle Arms ini enggak cuma punya satu mode aja, melainkan dia punya 3 mode sekaligus, yang dimana ada mode yang buat multi type, terus juga mode buat power type dan juga sky type. Mari kita coba lihat. Asik, keren sih gimmicknya. Sedangkan untuk power sendiri bentukannya itu yang mirip banget sama gunting itu, claw guys. Nah ini asik, keren. Bush, keren. Dan di sini juga ada karakter tambahan gitu ya di serial Ultraman Trigger ini. Jadi dia ini bernama Ignis yang diperankan oleh Kei Hosoga gitu ya, yang dimana dia ini bisa dibilang ya treasure hunter atau ya pemburu harta karun yang bisa dibilang cukup misteri banget gitu ya di seri ini. Ini kita bisa melihat bahwa si Ignis ini kayak gerak-geriknya mencurigakan banget, Pak. Oke. Ini kayaknya bakal jadi villain juga sih, tapi entahlah apakah anti hero atau gimana ya, komen aja guys ya kalau misalnya kalian punya pendapat. Jadi di sini tuh ya ada berbagai macam ukiran dari sebuah ukiran kuno lah, yang dimana di sini tuh yang menggambarkan 3 raksasa kegelapan sekaligus, yang dimana ada, ini kita coba lihat. Ini kayaknya si Mitsuki dan juga si Akito ini emang kayak lagi meneliti, meneliti ketiga Dark Giant ini. Jadi ketiga Dark Giant ini adalah Carmeara, Dargon, dan juga Hudram, yang dimana masing-masing dari Dark Giant ini punya voice actornya masing-masing, yang dimana banyak banget yang bilang dan juga ngerepin bahwa ketiga Dark Giant ini punya human formnya sekaligus itu ya. Tapi ya di sini masih masih voice actornya doang sih yang diberitahu. Apakah kedepannya bakal ada perubahan? Ya kita lihat nanti aja, oke? Jadi ya si Carmeara ini diisi suaranya sama Sumire Uesaka, terus juga si Dargon diisi suaranya sama Shunichi Maki yang bukan Ultraman The Next, Pak. Shunichi Maki bukan. Terus juga di sini ada Hudram yang diisi suaranya sama Ryosuke Takahashi gitu ya. Oke, ini kayaknya mereka cukup sepuh juga gitu lah jadi voice actor dari ya anime, Pak. Oke. Ini kita coba lihat dari segi desain dari si Carmeara ini. Asli sih ini emang lebih modern juga gitu ya kalau misalnya kita bandingin sama si Camilla yang ada di Ultraman 3 Final Odyssey. Keren sih dari segi corak badannya itu, namun ya dari segi matanya, bukan mata sih, kepalanya ini emang agak cukup nyeremin, Pak. Oke. Nah, di sini juga ada Dargon yang kayaknya lebih ke power sih. Oke. Ini bulky banget, Pak, serem. Nah, di sini juga ada Hudram yang kayaknya lebih ke speed, kayaknya di antara ya Dark Giant ini gitu. Oke. Kayaknya di sini si Carmeara ini nyuruh si Golbar ini buat nyerang si Trigger. Oke. Ini di episode 1 sih kayaknya. Apakah di episode 1 langsung muncul Carmeara? Menarik. Oke, ini ngingetin saya banget sama scene Ultraman 3 Final Odyssey, yang dimana si Camilla lagi ngelawan si 3 teman-teman. Oke, mantap. Wow, gila. Oke, jadi serial Ultraman Trigger ini ya bakalan tayang tanggal 10 Juli tahun 2021 ini. Jadi ya sebulanan lagi lah, ini gak lama lagi Ultraman Trigger ini bakal tayang di TV Tokyo dan juga di YouTube-nya Ultraman Official. Jadi ya harap ditonton guys ya, ini keren banget, Pak. Dan sedikit hal yang bagi saya agak cukup mengganjal gitu ya di trailer ini. Di sini tuh ya kayak infonya lumayan dikit, nggak terlalu begitu banyak gitu lah. Soalnya di sini tuh ya ada banyak banget scene-scene dari teasernya, terus juga scene-scene dari yang udah dikasih cuplikannya di press conference kemarin, Pak. Jadi ya agak kurang begitu banyak banget info-info yang ada gitu lah. Jadi ya
Saya sih di sini ngarepnya ada apa ya, reveal dari Ultraman Trigger Dark, yang dimana dulu itu sempat ada rumor Ultraman Trigger Dark itu bakal muncul gitu ya teman-teman, yang dimana itu berbarengan dengan konsep art dari Ultraman Trigger yang multi type itu. Bahkan konsep art dari Ultraman Trigger multi type itu emang beneran kayak gitu ya bentukannya. Apakah Ultraman Trigger Dark yang ada di konsep art itu bakalan kayak gitu bentukannya, yang dimana kayak bentukannya itu kayak ada Dark Lugilnya banget sih, kayak remake doang, tapi ya gak apa-apa, setidaknya ada gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang sebagai Evil 3 dari ya Ultraman Trigger ini gitu ya. Jadi ya saya harap semoga aja ada Ultraman Trigger Dark gitu ya. Jadi ya kayaknya kayak gitu aja dulu ya, sedikit ulasan saya soal Ultraman Trigger trailer ini gitu ya. Sejauh ini sih bikin saya excited sih mau nonton ya si Ultraman Trigger ini. Jadi ya sekali lagi saya mau bilang bahwa si Ultraman Trigger ini bakalan tayang tanggal 10 Juli tahun 2021. Jadi ya harap dipantengin aja lah ya channel YouTube-nya Suburaya atau ya Ultraman Official. Pokoknya ya semoga aja ya saya bakal coba bahas per episode, semoga aja kalau misalnya ada waktu gitu ya. Soalnya ini kayaknya menjanjikan banget, jangan sampai kayak tahun lalu lah yang dimana Ultraman Z itu nggak diselesain sampai akhir bahasannya ya. Ya saya minta support kalian lah buat video bahas-bahas nanti ke depannya, oke? Jadi ya kayaknya ya kayak gitu aja dulu ya, sedikit breakdown saya atau ya sedikit bahasan saya gitu lah tentang Ultraman Trigger trailer ini gitu lah ya. Silakan kalian komen juga di bawah lah ya, kira-kira pendapat kalian tentang first impression kalian tentang ya Ultraman Trigger trailer ini pas nonton trailer ini kayak gimana gitu ya, apakah keren atau biasa aja atau yang malah kurang gitu ya. Sejauh ini sih saya lumayan oke juga gitu ya, oke? Jadi ya kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, klik tombol like di bawah dan juga sampai jumpa.